Oke, di video kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai konsep IKN yang perlu dicontoh oleh kota-kota yang ada di seluruh Indonesia. Dimana kalau kita lihat saat ini saya berada di pembangkit listrik tenaga surya IKN yang masih sangat jarang diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Jadi PLTS ini sebuah sistem yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik menggunakan teknologi solar panel. Jadi sangat jelas IKN ini sangat ramah lingkungan karena baru sekitar 25% dari energi yang ada di PLTS ini terpakai untuk kebutuhan listrik yang ada di gedung-gedung maupun infrastruktur IKN. Dan IKN secara bertahap juga menerapkan penggunaan kendaraan listrik yang tentunya sumber pengisian listriknya dari SPKLU yang berbasis dari pembangkit listrik tenaga surya. Dan saya akan menunjukkan bagaimana cara pengisiannya di SPKLU. Dan langsung saja saya pergi menuju SPKLU dengan mobil listrik yang akan saya cas. Dan dari Jalan Sumbu Timur ini saya mengarah ke SPKLU yang berada di sebelah Rumah Sakit Hermina. Itu resmi dibangun oleh PLN. Dan seperti kita ketahui, seluruh gedung yang ada di IKN ini ada SPKLU-nya. Ada mesin untuk pengecasan mobil dan motor listrik. Akan tetapi ada yang sudah bisa digunakan dan ada yang belum digunakan. Dan sebelumnya saya sudah mencoba di gedung Kemenko, waktu itu belum bisa digunakan. Dan di gedung Otorita IKN waktu itu diperlukan akses dengan menggunakan kartu akses, karena biasanya SPKLU itu kita menggunakan scan barcode. Akan tetapi kalau yang di kantor Otorita itu memakai kartu akses khusus, yang artinya mungkin saja fasilitas itu khusus untuk ASN saja. Akan tetapi tentunya nanti yang untuk masyarakat juga akan dibangun di kantor Otorita IKN. Karena kantor Otorita IKN itu adalah Balai Kota IKN, tempat pemerintah Otorita IKN untuk menjalankan tugas pekerjaannya dalam mengurus berbagai hal berkaitan dengan IKN. Dan tempat kantor Otorita IKN itu juga sebagai tempat untuk melayani masyarakat yang masuk dalam wilayah delineasi IKN. Dan seperti kita ketahui, masyarakat yang masuk wilayah delineasi IKN itu sekitar 148.000 orang. Dan itu semua nanti kita akan mengurus berbagai macam hal. Itu tentunya kita akan pergi ke kantor Otorita IKN. Dan Pak Basuki juga sudah menegaskan penggunaan kendaraan listrik di kawasan IKN, khususnya di kawasan inti pusat pemerintahan IKN terlebih dahulu, itu akan dilakukan secara bertahap di tahun 2026 ini. Mungkin dari lingkungan para ASN Otorita IKN dahulu, kemudian nanti bertahap sampai kepada masyarakat dan pengunjung IKN. Dan inilah saya tiba di jalan sebelah Rumah Sakit Hermina. Kita akan menemukan kantor sementara PLN, karena kantor permanen PLN nanti letaknya di sebelah gedung Kementerian PU dan Kementerian PKP yang tidak jauh dari Istana Garuda. Dan jalan ini adalah jalan yang sudah lama ya. Kalau di master plan IKN, jalanan ini nanti akan hilang beserta gedung sebelah kiri kita ini gedung sementara PLN. Karena jalanan utama IKN itu kalau kita lihat ada di depan kita, itu jalan Rejinkor yang tersambung ke Bundaran Sumbu Timur, yang tersambung ke jalan segmen 6C, yang dimana jalan segmen 6C itu di depan kantor Otorita IKN. Itu nanti jalanan yang akan dilalui oleh masyarakat nantinya. Dan SPKLU yang ada di sini buka 24 jam dan pelayanannya sangat baik. Dan kalau kita perhatikan di Google Map, jalanan yang ada di bawah mobil saya ini yang ditandai ini akan hilang
dan jalan utamanya itu yang ada di depan mobil itu yang tersambung ke Bundaran Sumbu Timur. Nah, Bundaran Sumbu Timur akan belok ke kiri, itu jalan segmen 6C, dan yang ke bawah itu jalan yang menuju ke rumah ibadah 6 agama dan ke pusat kebudayaan. Dan langsung saja kita buka port pengisian dayanya. Kalau ini jenisnya CCS2 ya. Kalau kita lihat SPKLO ini terdiri dari berbagai macam jenis port. Ada AC, ada CHAdeMO dan CCS2 kalau yang di sini. Dan setelah saya buka aplikasi PLN Mobile, saya scan barcode. Kemudian setelah berhasil melakukan pembayaran, langsung saja kita ambil gun chargernya. Konektor untuk pengecasannya kita masukkan ke port pengisian daya yang ada di mobil listrik ini. Kemudian setelah itu kita klik di aplikasi Start Charging, dan otomatis perlahan mobil listrik kita mulai terisi daya listrik. Dan saat ini posisi baterai saya 27% dan membutuhkan waktu 1 jam 12 menit untuk full. Dan sambil menunggu mobil kita terisi penuh, kita keluar sebentar dan kita melihat keadaan sekitar kita. Dan di SPKLO ini tersedia ruang tunggu ya. Dan ruang tunggu ini full AC. Kita bebas untuk masuk dan menunggu di dalamnya, karena kalau menunggu di mobil tentunya panas. Karena kalau sambil cas mobil disarankan tidak boleh sambil nyala mobilnya. Jadi lebih baik kita menunggu di dalam dengan sofa empuk dan full AC. Dan di sini ada meja dan kursi juga untuk kita bisa meeting ya. Dan ada WC di dalamnya. Dan ini bangunannya berkonsep modular karena ini bangunan sementara. Tidak terasa sudah 1 jam lewat. Saya menunggu sambil ketiduran di sofa yang empuk ini dan dinginnya ruangan ini. Kita langsung saja kembali ke mobil yang sedang kita cas. Dan mantap, posisi baterai sudah 100%. Langsung saja kita keluar dan akan kita lepas gun charger tadi untuk kita kembalikan ke posisinya semula tadi. Dan terlihat sudah banyak mobil PLN serta petugas PLN sudah siap berangkat kerja di pagi hari ini, karena memang saat ini kegiatan proyek sedang masif dikerjakan, legislatif, yudikatif, dan proyek-proyek pendukung lainnya yang membutuhkan daya listrik dalam jumlah besar. Dan tentunya pegawai PLN juga banyak dikerahkan ke area proyek untuk melakukan pemasangan instalasi listrik yang menjadi kebutuhan proyek yang ada di IKN saat ini. Dan setelah kita dari SPKLU, kita melangkah ke jalan poros provinsi, jalan negara ini. Jalan ini sudah ada sebelum adanya IKN, dan jalan ini masih masuk wilayah kawasan inti pusat pemerintahan. Akan tetapi di master plan IKN bukan ini jalan utamanya, karena jalanan ini akan dihilangkan atau dialihfungsikan.
Contohnya di bagian ini mungkin jadi area hijau. Terus jalanan utama IKN itu adalah jalanan yang di depan kantor otorita IKN dan titik nol. Jadi standar jalan IKN nanti seperti itu. Semuanya di bawah tanah, kabelnya tidak bergelantungan seperti di kiri kita ini. Dan sudah ada jalur sepeda, jalur pedestrian, dan jalannya cenderung lebar. Nah, kalau yang di bagian yang lebih rendah di jalan poros ini, kalau kita lihat kanan dan kiri itu sudah ada air ya. Artinya jalanan ini bisa saja ditenggelamkan untuk menjadi wilayah embung di KIPP di kawasan itu. Dan kalau kita lihat jalanan utama IKN itu biarpun jurang itu cenderung diratakan. Makanya kalau kita lihat di berbagai titik jalan IKN itu jalannya cenderung rata ya, tidak bergelombang naik turun seperti jalan poros. Dan di sebelah kanan kita itu rumah teknologi dan rest area IKN. Di sinilah terdapat juga SPKLU. Nanti akan saya spill ya SPKLU nya, dan cara pengisiannya tentunya sama. Dan batas antara kawasan inti pusat pemerintahan dan IKN Barat ini terletak di depan kita ini, dimana di sebelah kiri kita itu adalah KIPP masih ya, yang mengarah ke legislatif. Nah, ini perpotongan jalannya. Nah, sedangkan sebelah kanan kita ini sudah masuk wilayah IKN Barat. Jadi sebelah kiri KIPP, sebelah kanan IKN Barat. Kalau IKN Barat saat ini masih panjang prosesnya ya untuk dilakukan pembangunan. Kalau yang saat ini fokus utama di KIPP, makanya di sebelah kiri kita kalau kita lihat ini adalah Polresta IKN. Jadi kantor polisi yang ada di wilayah IKN yang sudah mulai dibangun. Nah, sebelah kiri kita ini masih masuk wilayah kawasan inti pusat pemerintahan, sedangkan sebelah kanan sudah masuk wilayah IKN Barat. Kalau IKN Barat itu nanti fokusnya di pusat ekonomi dan perdagangan. Nah, nanti di sebelah kiri kita itu sudah masuk IKN Barat juga. Jadi kanan dan kiri jalan full IKN Barat. Dan oke ya, sampai di sini dulu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.